Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dalam dialog eksklusif. Dan juga tentunya pada episode kali ini kita akan berbincang seputaran tema konflik lahan dan suku anak dalam. Ini adalah salah satu konflik agraria yang bukan saja terjadi di Provinsi Jambi, namun juga terjadi di seluruh bagian provinsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi saat ini terjadi dengan masyarakat adat suku anak dalam. Dan juga tentunya masalah ini bukan saja mengancam keberlangsungan masyarakat adat suku anak dalam dan kekayaan hutan, termasuk juga lingkungan hidup di dalamnya. Dan isu ini akan kita bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di studio 2 Jambi TV. Yang pertama sudah hadir bersama kita di sini Rudiansyah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Emil. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua juga hadir bersama kita Datu Usman, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Datu ya? Alhamdulillah. Dan juga tentunya pemirsa di rumah seharusnya malam hari ini bergabung bersama kita Kabid dari Dinas Kehutanan, namun belum bisa bergabung dan mungkin nanti bisa lewat line telepon. Dan mengenai tema kita di hari ini adalah konflik lahan dengan masyarakat adat. Nah, ini seperti apa gambaran konflik lahan untuk Bang Rudi di Provinsi Jambi sendiri? Ini bukan saja terjadi di Provinsi Jambi, namun di Indonesia juga terjadi. Nah, kita di sini bagaimana gambaran yang terjadi? Ya, berkaitan dengan konflik agraria ya, konflik lahan baik dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal di Jambi ini dalam situasi yang menurut kami adalah situasi yang sangat kritis. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu adalah dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Jambi itu terkadang muarah penyelesaiannya itu tidak jelas dan tidak tepat. Nah, ini faktor utama adalah karena problem konflik ini kalau kita lihat adalah ada 3 aktor utama yang menjadi kunci penting di dalam proses penyelesaian konflik. Pertama yaitu adalah pemerintah sendiri, baik itu instansi atau kelembagaan yang berkaitan dengan objek konflik itu. Yang kedua adalah ada korporasi, kalau itu yang berkaitan dengan ada juga keterlibatan korporasi di dalam objek persoalan itu. Yang ketiga adalah masyarakat atau masyarakat adat, masyarakat lokal dan sebagainya. Nah, 3 aktor ini menjadi kunci utama dalam proses penyelesaian. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya posisi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik atau berjuang terhadap wilayah konflik mereka untuk mendapatkan keadilan itu terkadang tidak ada backup atau sama sekali ruang untuk mereka bisa segera untuk menyelesaikan. Karena lagi-lagi tadi yang kita bilang adalah kadang pemerintah lebih cenderung kepada korporasinya karena bicara soal legal formal dan sebagainya. Tapi di sisi lain adalah juga pemerintah menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Nah, dalam catatan Walhi Jambi tahun 2018 sampai 2019 itu ada sekitar 158 konflik agraria yang meletus di Jambi. Nah, semuanya itu berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan ruang hidup atau berkaitan dengan lingkungan. Nah, problem ini yang menurut saya adalah ini kalau dikatakan ini tidak ada dokumen atau tidak terbuka, tak mungkin. Ini sudah jelas, sudah nyata, bahkan proses pendokumentasian atau inventarisasi kasus dan sebagainya itu udah banyak dan udah jelas. Dan dalam catatan kita dari 158 itu ada sekitar 20 komunitas atau masyarakat yang kita dampingi secara langsung, itu juga belum mendapatkan ruang kepastian terhadap hak mereka. Nah, artinya kalau menurut saya adalah pemerintah tidak perlu lagi menginventarisasi, tinggal bagaimana mendudukkan persoalan ini dalam konteks penyelesaian itu yang lebih jelas dan konkret. Saya yakin masyarakat tidak akan pernah tidak mau duduk bareng atau tidak mau mendudukkan persoalannya, dan masyarakat saya yakin tidak juga anti investasi atau anti anti pembangunan dan sebagainya. Tapi sepanjang hak-hak mereka atau ruang-ruang hidup mereka baik secara kebudayaan, adat istiadat, wilayah-wilayah teritori mereka itu diakui oleh negara dalam hal kepastian ruang hidup mereka itu. Jadi tentunya Walhi melihat bahwa masyarakat adat khususnya
yang berkonflik lahan ini rata-rata membuka diri terhadap pembangunan dan investasi asalkan tuntutan mereka dipenuhi. Pasti. Nah, tuntutan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat adat? Nah, yang pasti kan adalah masyarakat adat ini kan butuh ruang hidup mereka ya, dan itu sudah diatur sejak dahulu dengan sistem kearifan lokal dan sebagainya. Ada wilayah-wilayah teritori mereka yang itu tidak boleh diganggu dan sebagainya. Itu juga harus dihormatin gitu loh. Terus juga bagaimana kepastian terhadap lingkungan, aspek lingkungan. Jangan sampai masyarakat itu dikotakkan dalam satu lingkaran, tapi di sekelilingnya industri atau perkebunan yang memprotek wilayah sekitar mereka, akhirnya mereka menjadi terisolir sendiri gitu loh. Nah, hal-hal itu yang konsep keadilan terhadap ruang itu menjadi penting menurut saya dalam itu. Dan masyarakat adat punya itu gitu loh, dan itu dianutnya terhadap tradisi dan kebiasaan kearifan lokal sejak dahulu. Nah, kita katakan adalah problem kerusakan lingkungan juga yang berakibat terhadap situasi krisisnya lingkungan di sekitar masyarakat, misalnya hilangnya populasi hutan dan sebagainya. Itu bukan diulah oleh mereka, tapi korporasi sendiri gitu loh. Nah, ruang-ruang keadilan itu seperti itu yang menurut saya menjadi penting, dan masyarakat adat butuh kepastian terhadap itu. Bukan mereka sebagai orang yang ditempatkan di situ tapi tidak diakui oleh negara. Dan menurut saya adalah negara saatnya sudah segera negara untuk mengakui keberadaan masyarakat dalam model-model kearifan lokal dan sistem pengelolaannya mereka. Ya, Bang Rudi, barangkali dari sini Walhi melihat sejauh ini gambaran konflik yang terjadi di Provinsi Jambi, apakah rata-rata korporasi, perusahaan ini apakah sudah menunjukkan bahwa mereka sudah melaksanakan perizinan yang sesuai, seperti apa? Ya. Nah, kita melihat ada beberapa problem memang ya. Jadi investasi yang masuk ke wilayah masyarakat ini cenderung kadang tidak melibatkan partisipasi publik dengan komprehensif, dengan jelas gitu loh. Nah, ini kan kalau kita lihat ada 3 fase dalam proses perizinan di Provinsi Jambi ya. Kalau kita lihat misalnya proses tahun 90-an itu dengan modal peta saja, peta yang tidak ada koordinat pasti, mereka akan membersihkan lahannya langsung. Bahkan wilayah existing masyarakat adat itu digusur gitu loh. Nah, fase 2000 itu sudah melihat adalah proses keterlibatan, tapi tidak secara partisipasi publik yang luas. Artinya baru beberapa tokoh saja di masyarakat yang terlibat gitu loh. Nah, tapi fase yang ketiga ini menurut saya ini yang harus dilakukan secara jelas. Tapi fase ketiga kita lihat objek wilayah yang ada di Jambi itu juga sudah tidak ada lagi untuk investasi misalnya gitu. Ruang-ruangnya sudah makin menjepit. Nah, kami melihat memang ada kecenderungan perusahaan dalam memberikan dalam melakukan investasi di lapangan cenderung tidak perlibatan masyarakat secara merata, secara partisipasi, bahkan memberikan ruang untuk mereka menyampaikan hak-hak mereka atau menyampaikan apa menjadi pendapat mereka. Baik, berarti masyarakat adat sendiri ingin dilibatkan. Pasti. Ya, baik, kita beralih dulu ke Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Datuk Usman. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini, sebelum kita membahas tentang konflik lahan ini, tugas pokok dan fungsinya apa, Nito? Oke, terima kasih. Baik, sekilas saya akan menjelaskan apa itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aman dideklarasikan atas keprihatinan dari apa yang dijelaskan oleh Bung Rudi tadi, mulai tahun 70-an, 80-an, 90-an, mana wilayah adat mereka itu secara masif itu dihancur leburkan, termasuk juga tatanan sosial mereka. Sehingga tahun 1999 dideklarasikanlah di Jakarta pada waktu itu, tepatnya tanggal 17 Maret 1999 di Hotel Indonesia yang dihadiri ribuan masyarakat adat, tokoh-tokoh masyarakat adat, dideklarasikan berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tujuannya cuma satu waktu itu. Kalau negara tidak mengakui kami juga tidak akan mengakui negara. Waktu itu slogannya seperti itu. Kenapa? Karena sebelum negara ini ada, hadir, didirikan, Indonesia, Republik Indonesia ini, masyarakat adat sudah hadir. Tapi akhirnya di dalam perjalanannya, slogan masyarakat adat, khususnya di Aman,
dengan 3 pilarnya, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Nah, kita sendiri di Jambi kebetulan yang mendeklarasikan secara nasional itu ada perutusan dari Jambi. Iya. Salah satunya ada 11 orang yang cukup punya nama waktu itu, dan dari 11 orang itu ada 5 orang yang berstatus sebagai tumenggung, jadi sebagai orang rimba. Ya. Jadi orang rimba adalah salah satu deklarator nasional yang ikut mendirikan Aman di Hotel Indonesia. Ya. Sehingga waktu di Jambi kita dideklarasikan kongresnya di Bangko, tepatnya tanggal 22 Agustus 1999 di Bangko, dan banyak yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh masyarakat adat di Jambi. Salah satunya almarhum Bahman Taib, Ya. Haji Ismail Zain dan sebagainya. Nah, sampai saat ini anggota komunitas adat yang resmi menjadi anggota Aman di Provinsi Jambi itu ada 59 anggota komunitas. Nah, salah satu anggota komunitas itu ada tiga kelompok masyarakat adat yang kalau teman-teman mengatakan itu kelompok masyarakat adat yang marginal. Iya. Ya, mereka ada orang rimba, ada suku anak dalam, ada dusun Simarantihan atau Talang Mamak Simarantihan, dan ada yang lain tapi mereka belum bergabung menjadi Aman. Jadi yang menjadi anggota Aman itu hanya 3, suku anak dalam, orang rimba, serta Talang Mamak Simarantihan. Nah, tahun 2013 kami dari tingkat nasional itu ada perhatian khusus, khususnya terkait dengan keberadaan orang rimba dan suku anak dalam. Kenapa demikian? Karena suku anak dalam ini dalam tanda kutip waktu itu, waktu hasil kongres ke-4 di Tobelo, Maluku Utara waktu itu, seolah-olah suku anak dalam ini atau orang rimba dan sebagainya itu dianggap isu seksi yang bisa digunakan oleh siapapun. Ya. Nah, baik itu lembaga A atau lembaga B, dan kita bersyukur juga semakin banyak orang yang peduli terhadap keberadaan mereka, pemberdayaan untuk mereka, kita sangat senang sekali. Tapi pada prinsipnya jangan sampai kesukaan isu-isu ini membuat mereka terlena dengan bantuan-bantuan yang diberikan, dengan proses-proses pendampingan, sehingga menghilangkan jati diri mereka sebagai masyarakat adat yang bermartabat, berdaulat dan berbudaya tadi. Ya, baik, itu sejarah dari Aman sendiri ya, Tuh ya. Nah, khususnya dalam menangani masalah konflik lahan suku anak dalam pada khususnya saat ini seperti apa? Tapi dijawab nanti, dan kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi.